Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Pasca ditolaknya pengesahan kepengurusan DPP Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa Deli Serdang oleh Kementerian Hukum dan HAM, kabarnya pihak KLB tengah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan sudah terdaftar pada tanggal 5 April 2021 yang lalu. Berdasarkan pemberitaan banyak media cetak dan elektronik, dapat kita ketahui bahwa pihak penggugat setidaknya ada 6 pihak, antara lain DPP Partai Demokrat versi KLB tentunya. Kemudian ada beberapa nama seperti Lamoane Sabara, kemudian Jeffrey Frananda, kemudian Laude Abdul Gamal, dan beberapa nama lainnya. Sementara itu, dari pihak tergugat ada 2 tergugat yang ditempatkan. Tergugat pertama yaitu DPP Partai Demokrat kepengurusan tahun 2020 tahun 2025 sebagai tergugat 1. Kemudian tergugat 2 adalah DPP Partai Demokrat kepengurusan 2015 sampai 2020 sebagai tergugat 2. Tentunya 2 kepengurusan yang disebut sebagai tergugat ini adalah kepengurusan dari pihak Susilo Bambang Yudhoyono atau pihak Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, selain itu juga ditempatkan Menteri Hukum dan HAM sebagai turut tergugat. Selanjutnya, yang diminta atau dituntut sebagai petitum dalam gugatan disebutkan antara lain dalam provisi melarang tergugat 1 yaitu DPP Partai Demokrat 2020-2025 untuk melakukan tindakan hukum baik keluar maupun ke dalam partai, termasuk tindakan-tindakan yang sekarang banyak terjadi, yaitu pemberhentian pengurus-pengurus atau orang-orang yang terlibat dalam Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Deli Serdang. Kemudian dalam pokok perkara dikatakan yang utama yaitu menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 terbukti melanggar hak politik dan perdata para penggugat. Kemudian menyatakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 20. Kemudian menyatakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2020 yang dijadikan dasar bagi lahirnya kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2020-2025 dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, khususnya pasal 15 Undang-Undang Partai Politik. Nah, sahabat, bila kita cermati sekilas dari gambaran penggugat, tergugat, kemudian apa yang diminta, menurut saya ada 2 hal yang patut kita cermati. Yang pertama dari aspek formalnya dan yang kedua dari aspek materialnya. Dari aspek formal atau formalitas gugatan, ini patut menjadi pertanyaan menurut saya, apa sebetulnya yang menjadi dasar hukum dari gugatan ini?
apakah berangkat dari undang-undang partai politik terkait dengan sengketa atau perselisihan kepengurusan dalam partai politik, atau didasarkan kepada ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan. Karena kalau kita cermati dari pihak penggugat misalnya, kalaulah benar misalnya gugatan ini merupakan akibat dari tidak diterimanya pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM atas pengajuan yang telah diajukan oleh DPP Partai Demokrat versi KLB, maka seharusnya yang menjadi penggugat cukup adalah DPP Partai Demokrat versi KLB dengan Jenderal Muldoko sebagai ketua umumnya. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa juga ada nama-nama lain yang juga duduk sebagai penggugat? Apakah orang-orang ini juga merupakan kepengurusan apakah orang-orang ini juga masuk dalam kepengurusan DPP Partai Demokrat versi KLB, atau ada kepentingan-kepentingan lain atau kepentingan-kepentingan hukum lain yang juga akan diperjuangkan dalam gugatan ini? Nah, namun menurut saya, kalaulah memang yang dipersoalkan adalah tidak disahkannya kepengurusan DPP Partai Demokrat versi KLB oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka seharusnya yang menggugat hanyalah cukup DPP Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang tersebut. Nah, kemudian dalam posita gugatan atau dalam argumentasi gugatan, tentunya DPP Partai Demokrat sebagai penggugat versi KLB Deli Serdang harus memberikan argumentasi yang clear bahwa mereka adalah kepengurusan yang sah, yang dibentuk berdasarkan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga, dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya undang-undang partai politik. Nah, setelah mendudukan soal legalitas dari DPP versi KLB yang menggugat ini, barulah kemudian menyatakan kerugian-kerugian hukum yang diderita akibat tidak disahkannya kepengurusan DPP Partai Demokrat versi KLB ini oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dari sisi ini saja menurut saya, belum lagi kita masuk kepada persoalan material gugatan atau pokok perkara, maka saya bisa memperkirakan bahwa gugatan ini akan dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim atau dinyatakan NO. Kenapa? Karena dari sisi formalitas gugatan saja ada persoalan, yaitu ketidakjelasan legalitas para penggugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Nah, sahabat, apalagi juga dikabarkan bahwa gugatan ini kemudian juga mengajukan ganti rugi atau menuntut ganti rugi material sekian puluh miliar kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat versi Susilo Bambang Yudhoyono yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, tentu akan menjadi pertanyaan lagi, apa yang menjadi dasar kerugian sehingga kemudian menuntut ganti rugi material kepada tergugat satu. Nah, sahabat, sekian dulu catatan hukum kali ini. Pada edisi berikutnya kita akan coba membahas lebih detail tentang materi gugatan. Sambil menunggu, kami juga mendapatkan salinan dari gugatan yang diajukan
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Sekian dulu catatan hukum kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam.